Shalom, kekasih-kekasih Tuhan. Pagi ini kita mau datang kepada Tuhan. Mau kita persiapkan hati, jiwa kita, pikiran kita untuk kepada Tuhan. Kita tengahkan segala beban pikiran kita. Biarlah kita fokus untuk menyembah Tuhan. Sebab Roh Allah hadir di tengah-tengah kita. Sebelum ibadah kita mulai, kita mau tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan. Karena kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kami boleh ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah ini. Kami boleh memuji, menyembah Engkau. Layakan setiap kami Tuhan. Penuhi kami dan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan kami percaya setiap kami yang datang. Yang sakit disembuhkan. Yang susah dihiburkan. Yang lemah diberi kekuatan. Yang kekurangan dilimpahkan berkat-Nya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ambil alih acara pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya.
kasih Tuhan. Haleluya. Ku buka hati tuh jamahan. Katakan dengan segenap hati kita. Kita buka hati kita untuk roh Tuhan. Biarlah hadirat Tuhan nyata atas kehidupan kita pada pagi hari ini. Seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Ku buka hati, ku buka hati, tuh jamahan. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Di hadirat-Mu Kau ambil alih, amin, seluruh hidupku di altar-Mu menyembah-Mu, di altar-Mu Tuhan, menyembah-Mu, di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Yes, haleluya, berikan salam buat Tuhan. Lebih dahsyat lagi buat Allah kita. Yes, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami siap untuk memuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa. Pada pagi hari ini, Allah yang saudara sembah adalah Allah yang dahsyat. Allah yang tidak tertandingi oleh siapapun dan apapun juga. Amin. Haleluya. Mari kita katakan. Kita mau naikkan satu pujian. Tak tertandingi. Haleluya. Yes. Kita tak bersorak buat Tuhan. Dialah Allah satu-satunya yang tak tertandingi oleh apapun juga. Amin. Pada siapa kau banding?
bahwa Allah kita, Allah yang tak tertandingi. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak buat Tuhan. Amin. Yes. Haleluya. Katakan sungguh tak tertandingi. Amin. Haleluya. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, yang melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, yang melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya, berikan sorak-sorai buat Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Hanya satu nama yang memberi pengharapan bagi setiap kita. Amin. Hanya di dalam nama Yesus ada pengharapan. Yes. Di dalam nama Yesus ada kemenangan. Haleluya. Kita bersorak buat Tuhan. Firman terangi jalanku, perisai iman di setiap waktu, lindungi dari segala kesia. Tuhan
Haleluya. Silakan duduk kembali. Sungguh luar biasa. Hadirat Allah dinyatakan di tempat ini. Pagi hari ini kita mau persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang membentuk setiap kehidupan kita, mengingatkan di dalam kehidupan kita supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Karena salib-Mu kami dimampukan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, amin. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, amin. Pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkanku. Sidang jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya. Lebih dari yang kukira, amin. Pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh
kasih Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya dalam kehadiran-Mu yang luar biasa Engkau kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan, sejak kami memasuki rumah-Mu, ada kuasa yang bekerja dalam diri kami. Itu sebabnya Tuhan, kami telah mengangkat pujian. Kami telah bersyukur, menyembah dan membawa segala pengucapan syukur kami di hadapan-Mu. Dan kiranya semuanya itu Engkau disukakan ya Tuhan. Dan sebentar kami akan berdiam diri untuk kami boleh mendengar isi hati Tuhan. Supaya hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Meskipun kami sadar ada banyak tantangan, tetapi bersama dengan Tuhan kami akan menjadi pemenang yang lebih daripada pemenang. Ada upah bagi orang yang setia. Ada upah bagi mereka yang mencari Tuhan sungguh-sungguh. Ada upah bagi mereka yang bertahan di jalan yang Tuhan sediakan untuk kami tempuh. Karena kami tidak berjalan sendirian. Karena kami tidak berperang sendirian. Karena kami tidak hidup sendirian. Ada pribadi yang menyertai kami. Allah Immanuel. Itu sebabnya Tuhan, kami menaklukkan kehidupan kami dalam kuat kuasa-Mu pagi hari ini. Dan memohon biar Roh Kudus bekerja, mengambil alih ruangan hati kami dan juga ruangan tempat ini Tuhan. Supaya firman-Mu turun dalam kehidupan kami, menguasai diri kami dan memimpin kami kepada setiap jalan-jalan-Mu. Terima kasih Tuhan, dan dengan mengucap syukur kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Dipersilakan duduk kembali. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi, Shalom. Luar biasa ya, sebentar lagi kita akan memasuki Natal dan Tahun Baru. Ya, saya tidak tahu apa yang menjadi flashback bagi bapak saudara, evaluasi dalam tahun ini, terutama di dalam Tuhan. Dan apa yang akan menjadi keinginan ya bagi bapak saudara untuk tahun 2022. Tetapi kiranya firman Allah pagi hari ini boleh memberikan satu gambaran bagi kita. Mungkin ini dapat mendorong kita, memampukan kita untuk mendapatkan pijakan yang kuat supaya tahun yang akan kita hadapi akan semakin diberkati oleh Tuhan. Mari kita akan melihat di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17. 1 Samuel pasalnya yang ke-17. Kita akan membaca ayat 25 sampai dengan 27. 1 Samuel 17 ayat 25 sampai dengan 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Berkatalah orang-orang Israel itu, sudahkah kamu lihat orang yang maju itu? Sesungguhnya ia maju untuk mencemoohkan orang Israel. Orang yang mengalahkan dia akan dianugerahi raja kekayaan yang besar. Raja akan memberikan anaknya yang perempuan kepadanya. Dan kaum keluarganya akan dibebaskannya dari pajak di Israel. Ayat 26. Lalu berkatalah Daud kepada orang-orang yang berdiri di dekatnya. Apakah yang akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan orang Filistin itu dan yang menghindarkan cemooh dari Israel? Siapakah orang Filistin yang tak bersunat ini sampai ia berani mencemoohkan barisan daripada Allah yang hidup? Rakyat itu pun menjawabnya dengan perkataan tadi. Begitulah akan dilakukan kepada orang yang mengalahkan dia. Berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah, menyimpannya dalam hati serta merenungkannya, terlebih melakukannya. Bapak saudara, hari ini kita akan belajar tentang Daud. Bukan tentang peperangannya, di medan perangnya, bukan. Tetapi ada hal yang menarik kalau kita melihat bahwa sebenarnya perkataan Daud kepada orang Israel, tentara Israel, itu memberikan gambaran yang kiranya bisa menyeimbangkan kehidupan rohani kita, ya. Kita bisa melihat di situ bahwa ternyata demi mengalahkan Goliat, raja
menganugerahkan 3 hal yang luar biasa. Yang pertama, kekayaan yang besar. Yang kedua, anak perempuan raja atau sang putri diberikan kepada si penakluk Goliat. Dan yang ketiga, pajak diberikan, dibebaskan atas keluarga yang mengalahkan Goliat. Dan hal yang unik kalau kita bisa melihat bahwa ketika Daud menerima pada ayat 25 informasi tersebut, dia terus bertanya pada ayat yang ke-26. Lalu kemudian ayat 30 pun dia kembali bertanya. Sebanyak 3 kali Daud melakukan hal tersebut. Salah satu tujuannya adalah untuk mendapatkan konfirmasi. Benarkah hal tersebut, yaitu tentang upah tersebut, adalah sesuai dengan apa yang disampaikan oleh raja. Jadi Daud memastikan berita yang didapatnya, bahwa ada upah yang menanti jikalau ada yang mengalahkan si Goliat. Nah, kita bisa melihat bahwa ketika Daud mencoba mencari konfirmasi, ada perbedaan yang sangat besar antara Daud dengan tentara Israel. Ya, kalau kita melihat dengan seksama, tentara Israel ketakutan. Ya, dan mereka tidak ada yang berani untuk menghadap Goliat. Tetapi Daud, dia punya keberanian yang luar biasa. Yang pertama tentu karena dia tahu Allah yang menyertainya. Yang kedua jangan lupa ya, adalah hal yang tidak salah kita juga memikirkan dalam kehidupan ini. Yaitu bahwa ada upah yang menantikannya. Ya. Nah, Bapak Saudara, kita bisa melihat bahwa ketika Daud melakukan pembicaraan dengan tentara Israel, semuanya fokus kepada besarnya Goliat, kepada menakutkannya Goliat, kepada hebatnya Goliat dibandingkan diri mereka. Tetapi Daud fokus kepada salah satu hal ini, yaitu juga tentang upah yang akan dia terima. Judul firman Allah hari ini untuk kita bisa dapat memahaminya dari awal sampai akhir, yaitu ada upah yang menanti. Nah, dari sini kita bisa melihat Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjadi sama seperti kebanyakan tentara Israel, kita fokus kepada masalah. Wah, besar yang masalah saya ya. Wah, menakutkan yang masalah saya. Wah, sepertinya saya nggak kuat, saya nggak mampu, saya tidak bisa. Ini bukan level saya. Maka tidak heran apa yang menimpa orang Israel juga menimpa kita semuanya, yaitu ada ketakutan, ada kegentaran untuk menghadapi permasalahan kita. Ya, kecuali kemudian kita ingat bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kalau kita memahami bahwa apapun yang terjadi tidak akan melebihi batas kekuatan kita, kita tidak sendirian karena Allah turut bekerja. Dan terlebih bahwa ada upah yang menanti kita, ada berkat di balik persoalan, permasalahan kita. Saya percaya ketakutan itu mulai sirna. Bahkan ada semangat, ada gairah, ada keberanian dan kekuatan kita dipulihkan, bahkan bertambah besar. Itu sebabnya hari ini mari kita belajar dari Daud yang tidak fokus menghadapi Goliat. Dia tidak bertanya siapa Goliat, bagaimana pengalaman bertempurnya, senjata apa yang dipakainya, dan lain sebagainya yang menyangkut tentang Goliat. Tetapi hal yang dikonfirmasinya ialah apa upahnya. Hari-hari ini banyak orang yang terlalu fokus dengan masalah. Betul, pandemi belum selesai. Dan Indonesia akan mengalami PPKM pada tanggal 24 nanti. Untuk menghindari gelombang yang ketiga. Tahun 2022 belum tentu akan lebih baik dari tahun ini. Tapi apakah itu yang menjadi alasan bagi kita untuk gemetar? Apakah itu alasan untuk membuat kita takut? Sekian tahun kita mengalami pandemi. Berapa persen yang terjadi dari apa yang kita khawatirkan? Masih hidup? Puji Tuhan. Masih bisa makan?
Haleluya. Masih bekerja? Oh, Tuhan itu baik. Ya. Tambah gemuk. Tambah mengembang ke depan, ke samping. Luar biasa. Sekalipun dalam banyak aspek mungkin kita mengalami tekanan. Tapi coba lihat kondisi besar kalian. Saya akan melihat diri saya, wow, saya punya niat yang besar. Tapi ternyata niat tidak cukup untuk mengempiskan perut saya. Ya, wajah saya tambah tembem. Itu artinya sekalipun ada pandemi, berkat Tuhan tetap terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Itu sebabnya jangan fokus dengan masalah. Masalah pasti ada, datang silih berganti. Tapi kita akan melaluinya bersama dengan Tuhan. Amin. Demikian juga pekerjaan, usaha, keluarga ada masalah, anak-anak menghadapi masalah. Belum lagi ujian ya. Anak kami Angel ya, karena negeri ada banyak waktu yang harus dia pakai hanya ngurus sekolahnya. Kalau mungkin Bapak Saudara pernah melihat hari Minggu saja ada kegiatan. Ya, kami kasihan, tapi merupakan konsekuensi ketika dia dan kami sepakat untuk Angel bisa masuk sekolah negeri. Ya, jadi hal itu harus dijalani. Bapak Saudara, jangan kita lupa. Karena memang seringkali kita melupakan. Ketika ada masalah, justru setelah ada masalah, ada berkat yang menanti kita. Ada upah yang mau menyambut kita. Kalau kita mengalahkan masalah tersebut. Kalau kita memenangkan situasi tersebut. Tapi kalau kita mundur, kalau kita lari, kalau kita bersikap pengecut, ya, maka kita tidak mendapatkan berkat atau upah di balik pergumulan tersebut. Belajar dari Daud, tidak fokus kepada besarnya masalah. Karena masalah adalah hal yang biasa terjadi sampai kita mati nanti. Kita semuanya pasti mengalami masalah. Amin. Tapi Daud fokus bagaimana dia akan menerima upah, tentunya dalam penyertaan Tuhan yang memberikan kekuatan, kemenangan dalam kehidupannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi hal yang menarik. Supaya kemudian kita tidak lagi takut terhadap masalah apapun juga. Tidak ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita tanpa kebetulan. Amin. Tuhan yang atur. Tuhan yang tetapkan. Tuhan yang izinkan. Iblis pun tidak berani macam-macam kepada kita sebelum dia minta izin kepada Tuhan. Kita berada dalam lindungan Tuhan. Amin. Kita berada dalam tudung kasih Tuhan yang mengerti akan batas-batas kemampuan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari mulai hari ini jangan fokus kepada besarnya masalahmu. Kalau kita fokus kepada masalah, yang ada adalah air mata, yang adalah sakitnya tuh di sini, yang ada semangat kita mengecil. Kenapa? Kita hanya terus fokus kepada masalah. Kita menjadi tawar hati. Dan kalau kita tawar hati, firman Allah katakan, kecillah kekuatan kita. Ya, padahal untuk menghadapi masalah yang lebih besar, tentunya membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Amin. Tapi kalau kekuatan kita semakin mengecil, apakah mungkin kita memperoleh kemenangan? Saya rasa tidak. Itu sebabnya, Bapak Saudara, mari kita jangan fokus terhadap masalah. Fokus kepada Tuhan dan fokus kepada berkat yang Tuhan sediakan dari apa yang Tuhan mau kita mendapatkannya. Kita bandingkan dalam Matius 19 ayat 27 sampai 29. Matius 19 ayat 27 sampai dengan 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh? Dalam bahasa lain, dalam kalimat lain, apa upah kami Tuhan? Apa reward yang dapat kami peroleh dari ikut Tuhan? Ayat 28, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali,
apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Lihat saudara sekalian, bahwa ketika kita fokus terhadap apa yang Tuhan ingin kita lakukan, Tuhan bilang begini, bukan hanya berbicara tentang upah di dalam dunia ini, tetapi berbicara ada kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Ya, apakah Tuhan menjamin tidak ada masalah? Ada masalah, pasti terjadi masalah. Bahkan ketika murid-murid Yesus bersama-sama dengan Yesus, apakah mereka bebas dengan masalah? Enggak. Justru ketika mereka meninggalkan profesi mereka dan mereka iring Yesus, masalah terus menghajar mereka. Bahkan pada akhirnya mereka hampir menyerah, putus asa dan mundur dari panggilannya sebagai Rasul Yesus. Ya. Jadi dalam hal ini Bapak Saudara sekalian, apakah kita mau bilang bahwa ikut Yesus kita akan hidup baik-baik saja? Enggak. Tapi kita akan menghadapi masalah. Tapi masalahnya ialah bahwa bersama dengan Yesus kita pasti akan menjadi pemenang. Bahkan pemenang yang lebih daripada pemenang. Jadi hidup kita ini tidak lepas dari masalah. Semakin kita ikut Yesus justru semakin masalah tambah banyak. Tapi kita berpikir begini, ada masalah, ada berkat. Amin. Semakin banyak masalah, semakin banyak berkat. Semakin besar masalah, semakin besar berkat. Jadi jangan kita fokus kepada masalah. Masalah hal yang biasa, yang akan terus menghajar, menghadang, menghalangi kita. Tetapi ingat, di balik masalah ada upah, ada berkat yang Tuhan sediakan. Amin. Mari kita bandingkan dengan sikap Paulus terhadap masalahnya. 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab penderitaan berat. Ringan ya. Ini Rasul Paulus loh. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Penderitaan apa? Penderitaan yang ringan. Paulus berkata bahwa masalahnya ringan, penderitaannya ringan. Tentu dong kita harus bertanya, dibandingkan apa? Dibandingkan kemuliaan kekal. Tapi penderitaan apa yang Paulus alami? Seringan apa sih masalahnya? Mari kita mundur kepada ayat 8 dan 9 dari 2 Korintus pasal yang keempat. Kita mundur, penderitaan ringan apa sih yang Paulus sedang bicarakan ini? Ya, kok dia bisa bilang ringan? Ayat 8 dan 9. Dalam segala hal kami ditindas. Adakah saudara pernah mengalami tindasan? Perlu kita doakan sama-sama supaya ditindas? Di tempat pekerjaan, di tempat usaha, dalam keluarga ditindas yuk. Ya, lalu kemudian kita bilang ini penderitaan ringan. Tapi Paulus bilang demikian. Dalam segala hal, bukan beberapa hal, segala hal kami ditindas. Namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Next, 9. Kami dianiaya. Yang mau dianiaya bisa angkat tangan. Kita akan doa syafaat sama-sama. Ini penderitaan ringan bagi Paulus. Namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Lihat bahwa apa yang tertulis ini adalah 8 dan 9.
Jika dibandingkan dengan kemuliaan kekal, upah yang disediakan setelah melalui penderitaan, maka penderitaan tersebut dibandingkan upah, penderitaan akan terasa ringan, akan terasa kecil. Karena upah yang tersedia itu tidak bisa dibandingkan oleh apapun juga. Amin. Jadi Bapak Saudara sekalian, di dalam Tuhan, kalau kita diizinkan tentu mengalami masalah, Tuhan tidak iseng. Tuhan tidak hanya ngerjain kita, tapi ada sesuatu di baliknya, di mana Tuhan mau percayakan itu kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kalau kita menghadapi masalah, pola pikir kita bukan melihat, wah Tuhan besar masalahku. Kita harus punya sikap demikian, bahwa penderitaanku ringan. Dan kita berpikir, pasti di balik masalah ada berkat. Amin. Di balik masalah ada upah. Di balik masalah ada kemuliaan, bahkan kekekalan Tuhan berikan kepada kita semuanya. Ya. Jadi kita lihat bahwa Paulus berkata masalahnya ringan, penderitaannya ringan, karena dia tidak fokus kepada masalah, tapi dia fokus kepada upah, yaitu kemuliaan yang Tuhan sediakan. Dengan demikian, ketika dia fokus kepada upah, maka apapun masalahnya terasa enteng. Makanya Paulus berani berkata, penderitaan ringan. Jadi kunci supaya kita melihat segala sesuatu, masalah kita akan menjadi ringan, akan menjadi enteng. Kalau kita fokusnya bukan kepada masalah. Amin. Karena masalah itu biasa. Tapi kita fokus kepada upah yang Tuhan sediakan bagi kita yang setia dan taat. Ya, jadi kalau kita hari-hari ini merasa disepelekan, tetap setia. Karena dalam kesetiaan pasti ada upah yang menanti. Amin. Kalau di tempat Bapak Ibu Saudara bekerja merasa diinjak-injak atau merasa diperlakukan secara sara dan sebagainya, tetap bertahan. Itu penderitaan ringan karena ada berkat setelah itu. Amin. Kalau dalam usaha ada masalah, hal biasa, terus bertekun, terus lakukan selama kita mampu. Percayalah, berkat yang Tuhan sediakan lebih besar dari masalah yang Tuhan izinkan. Ya, apapun itu, bagi yang melayani, jangan lihat, waduh kok saya terus sih. Ya, kami bilang kepada anak kami Angel, sudahlah, gak usah hitung-hitungan pelayanan. Ya, kenapa? Kamu tahu bahwa upah melayani Tuhan itu besar. Setidaknya satu hal pasti terjadi. Seperti yang sering kali dikatakan oleh Bu Edi, upahmu besar di surga. Amin Bu Edi ya? Amin Bapak Saudara sekalian. Ya, tapi Tuhan tidak hanya menjanjikan di surga sana. Bahkan di dunia ini pun Tuhan memberikan upah bagi mereka yang setia. Ya, mari kita bandingkan Ibrani 11 ayat 26. Ibrani 11 ayat 26. Ini merupakan kisah tentang Musa. Apa yang menjadi sikap Musa terhadap masalahnya? Ibrani 11 ayat 26. Ia, Musa, menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Mau melihat penderitaan semakin kecil? Mau melihat penderitaanmu semakin enteng? Jangan fokus kepada masalah. Fokus kepada upah. Ya, maka semuanya dapat kita jalani. Karena Tuhan tidak akan memberikan pencobaan melampaui kekuatan kita. Ya, nah itu sebabnya saudara, mari kita tetap setia dalam segala apapun juga. Ya, Tuhan bilang sabarlah dalam penderitaan. Karena dalam kesabaran pasti ada upahnya. Suami, jadilah suami yang baik kepada istri. Ya, sekalipun istri kadang tidak bisa mengendalikan karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Ya, karunia berkata-kata, tetap menjadi suami yang baik. Karena ada upah yang menanti bagi suami yang baik. Demikian juga dengan istri. Ya, kebalikannya. Suami itu diberikan karunia yang tidak lebih baik dalam perkataan.
Ya jarang berbicara, sukanya diam. Bagi seorang yang suka bicara, melihat lawan bicaranya tidak mau berbicara, rasanya gregetan. Betul Bu Yuni ya? Ya betul. Ya, benar, coba di antara Bapak sekalian. Pengen ngomong, lawan bicaranya cuman mingkem gitu ya. Diam aja. Seneng gak kira-kira? Saya rasa kalaupun itu hal yang harus disampaikan, sudah coba melakukan banyak cara, akhirnya Bapak Saudara akan merasa begini. Alah, percuma ngomong sama dia. Sakit. Hati di sini rasanya gimana gitu. Tapi istri-istri, ibu-ibu, tetaplah jadi ibu-ibu yang baik. Amin. Tetaplah jadi istri yang baik. Karena ada upah bagi istri yang baik. Amin. Ya. Nah, mari kita lihat kembali, lihat satu bagian lagi. Di dalam Lukas 15. Ayat 28 sampai 31. Ayat 28. Lukas 15. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat 29. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku selanjutnya. Ya. Tetapi baru saja datang anak bapa yang telah memboroskan harta kekayaan bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. 30. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Yang sulung setia, yang sulung taat, yang sulung rajinnya minta ampun. Tapi kenapa dia terganggu? Karena dia hanya melihat seekor anak tambun, seekor anak sapi tambun, ya, seekor anak kambing, ya, anak lembu tambun, ya. Jadi lihat bahwa dia terganggu. Adiknya disambut sedemikian rupa. Dia merasa tidak mendapat apa-apa. Tapi lihat, ayahnya bilang apa? Karena kerajinannya, karena ketaatannya. Ayahnya tidak hanya menyediakan seekor saja. Tapi bapaknya bilang begini, bahwa segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Bisakah dibandingkan dengan apa yang diterima oleh adiknya? Enggak. Itu sebabnya yang menimpa anak sulung ini, karena dia fokus kepada apa yang didapatkan oleh adiknya, sehingga dia tidak fokus, dia merasa terganggu dan dia lupa bahwa upahnya sudah di depan mata, yaitu apa yang dimiliki ayahnya, apa yang dimiliki bapaknya adalah kepunyaan dia. Jangan gampang marah, saudara sekalian. Percayalah, di dalam Tuhan upah itu pasti. Amin. Berkat itu menanti kita semuanya. Jangan fokus kepada masalah. Saya percaya kita semuanya punya masalah. Saya juga sebagai manusia punya masalah. Tetapi percayalah bahwa kalau kita fokus kepada masalah, kekuatan kita akan mengecil. Tapi kalau kita fokus dengan apa yang Tuhan sediakan, kita akan melihat segala sesuatu ringan. Segala sesuatu enteng. Ayat terakhir. Ibrani 10. Ayat 35 dan 36. Yang terakhir dari yang terakhir. Apa kata firman Tuhan? Lihat, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Kepercayaan apa? Kita belajar bahwa di balik pergumulan ada upah. Di balik masalah ada berkat. Jangan lepaskan kepercayaan ini. Ya, ayat 20. Ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ada banyak orang sanggup memulai. Dapat bertahan di tengah-tengah tanggung jawab atau masalah. Tetapi masalahnya, banyak orang yang gagal bertekun sampai pada akhirnya. Saudara, kita perlu
ketekunan. Kita perlu ketaatan. Kita perlu persistensi. Kenapa? Hanya orang yang bertahan sampai pada kesudahannya yang akan memperoleh apa yang dijanjikan itu. Itu sebabnya apapun yang ada di hadapanmu, pandang ringan. Bukan karena masalahnya ringan, tapi kita dapat melaluinya. Terlebih karena ada Tuhan menyertai kita. Dan upah itu pasti diberikan kepada mereka yang setia sampai pada akhirnya. Kiranya firman Allah ini menguatkan kita dan mengarahkan kita kepada jalan yang Tuhan kehendaki. Amin. Saya mengundang para petugas perjamuan kudus untuk tampil ke depan. Mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki sakramen perjamuan kudus. Sebelum kita masuk kepada sakramen perjamuan kudus, nanti saya minta Pak Edi untuk berdoa atas firman yang kita dengar, serta perjamuan kudus yang akan kita masuki. Haleluya. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kiranya firman-Mu boleh membebat setiap hati kami. Kami memperbaiki komitmen kami dalam mengiring Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami senantiasa fokus akan apa yang telah Engkau janjikan Tuhan. Tidak mudah putus asa, tidak mudah bimbang, apalagi ragu. Terima kasih Tuhan, ajar setiap kami mengerti rencana dan rancangan. Yang terbaik pasti Tuhan berikan buat kami. Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu yang menyampaikannya buat kami pada pagi hari ini. Engkau memberkati pelayanan, nikah rumah tangganya. Memberkati keluarga, anak-anak dan istrinya. Di dalam nama Yesus, anugerah-Mu tercurah Tuhan. Lebih lagi dan lebih lagi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan sebentar Tuhan kami mau menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Layakkan kami. Mari Tuhan, izinkan kami menikmati sekali lagi apa yang telah Engkau lakukan untuk kami nikmati pada pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Sekali lagi Tuhan, tolong layakkan setiap kami. Persiapkan hati kami, ucapan syukur kami untuk lebih lagi menyukakan hati-Mu. Terima kasih Yesus, ini seru doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita dengar firman Tuhan tentang apa yang akan kita terima pada pagi hari ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri. Dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sambil kita mengangkat pujian itu tiada ternilai. Petugas akan membagikan roti dan anggur. Ada ayat yang tertera di atas. Silakan membaca.
Siapa tahu itu merupakan petunjuk dari Tuhan. Siapa tahu itu menjawab pergumulanmu, meneguhkan iman percayamu. Atau Tuhan mau berbicara dengan caranya sendiri. Lewat firman Allah ini bagikan. Haleluya. Amin. Dengan cintamu, betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan Segala pujian, amat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan sungguh berharga. Yesus. Dari awal kita angkat pujian ini. Haleluya. Haleluya. Kita katakan bersama-sama. hatimu terukir namaku di manamu, terlukis wajahku. Kuat gagahku, namun hanya Karena kemurahan-Mu, meski terkadang aku terjatuh, adakah di antara Bapak Ibu Saudara yang belum mendapatkan roti atau anggur, boleh angkat tangan. dengan cinta. Kalau semuanya sudah, saya menjemput kita bangkit berdiri bersama-sama. Sang mulia kasih-Mu, bagiku Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salib-Mu Tuhan
Haleluya. Dan haleluya. Mari kita mengangkat roti di tangan kanan kita sebelum kita memakannya. Inilah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Yesus. Mari kita pindahkan cawan ke tangan kanan, sementara tangan kiri kita berada di depan dada. Dengar firman Tuhan sekali lagi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Yesus. Mari kita ambil waktu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Anugerah-Mu Tuhan. Pengorbanan-Mu Yesus. Karena salib-Mu Tuhan. Yesus, Yesus. Haleluya. Kau ku sembah. Besar setia
sen badilanta karalamu. Allahmu berkuasa atas hidupmu. Kuasa sandalaman karalashi. Apapun yang berada di hadapanmu, ilmana rasa, ikuasa sekian oleh nabata karalamu. Tidak akan pernah melampaui isong Indonesia. Yesus sekian lain nabata karalamu. Sebab Tuhanmu jauh lebih dahsyat dan besar. Aurida sekianmu. Bapa dapat dia lalata karalamu. Tuhan Yesus, kami menyerahkan segalanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Apapun yang akan terjadi di hadapan kami Tuhan, kami mau berserah dan berharap hanya kepada-Mu. Kesulitan apapun yang Tuhan Ku izinkan atas kami Bapa, kami mau belajar untuk mengucap syukur. Sebab hanya dengan bersyukur kami beroleh kekuatan yang baru. Biarlah pagi hari ini Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang lemah fisik mendapatkan anugerah kesembuhan, kemurahan yang berada nama Yesus. di dalam nama Yesus Tuhan. Gimana suami Haleluya. yang membutuhkan jalan keluar dalam setiap beban hidupnya Bapa, serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Sebab Kau jauh lebih besar dari masalah kami. Kau jauh lebih dahsyat dari apapun dalam kehidupan kami. Illallah sayyid. Kami mohon kepada-Mu Tuhan. Kami dosa dari dia. Outline of the condition of life yang kami rindu Tuhan. Dosa tidak berkuasa atas kami. Tetapi kami rindu kemenangan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu menyertai setiap langkah kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada WL. Haleluya. Haleluya. Sekali lagi berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan kita, Tuhan yang dahsyat. Apapun masalah kita jangan fokus terhadap masalah. Tetapi kita fokus kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang menyertai setiap kehidupan kita. Amin. Haleluya. Sebelum kita tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau naikkan satu pujian. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib. Kami persilakan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib,
boleh menghampiri Engkau. Terima kasih. Kami percaya Yes. Tuhan telah bekerja. Amin. Dan Tuhan akan terus menyempurnakan pekerjaan-Mu dalam kehidupan kami. Kami hanya perlu taat. Kami fokus kepada Tuhan yang memberikan kemenangan. Dan kami punya pengharapan. Ada upah yang pasti yang akan kami terima. Kekuatan kami akan bertambah-tambah. Kalau kami tidak fokus kepada masalah. Karena kami tahu masalah kami biasa. Masalah kami tidak akan melebihi kekuatan kami. Kami akan menerima upah ketika kami menyelesaikan akhir pertandingan tersebut. Berkati anak-anak-Mu ya Tuhan. Supaya dalam segala kesesakan kami, dalam segala pergumulan kami tahu kami tidak sendirian. Ada Allah Immanuel yang menyertai bahkan memberikan kemenangan. Dan ada upah, ada berkat yang tersedia bagi kami yang menyelesaikan setiap permasalahan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hari ini kami juga menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang bergumul. Baik itu dalam masalah kesehatan, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan Mas Denny Pandean, Pak Susman, Bu Joko. Menyerahkan Ibu Rumani dalam proses pemulihan. Menyerahkan Bapak Ibu Tawi. Menyerahkan Tuhan Bapak Iwan Mano. Dan setiap anak-anak-Mu yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami percaya bagian kami sama. Karena kuasa-Mu bekerja dengan sempurna. Engkau Allah kami. Engkau penyembuh kami. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Amin. Kami juga menyerahkan Tuhan. Anak-anak-Mu yang Engkau berikan anugerah untuk hamil. Menyerahkan Barisa, menyerahkan Mbak Fe, menyerahkan Mbak Putri dan Mama Melody. Kami mengucap syukur. Kiranya Tuhan, Engkau menutup bungkusan kuasa darah-Mu. Engkau luputkan dari segala apapun yang jahat. Dan Engkau berikan kelancaran sampai pada waktunya nanti tiba untuk bersalin. Segala apapun yang dibutuhkan keluarga muda ini, kami mohonkan berkat-Mu dilimpahkan di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, kami juga menyerahkan apa yang terjadi kemarin bencana alam. Gunung Semeru boleh meletus, tetapi ini merupakan kesempatan bagi orang Kristen, orang percaya untuk menunjukkan kasih-Nya. Baik kiranya yang mampu Tuhan akan dorong untuk berbuat kebaikan, berbagi kasih. Bagi kami yang menjadi pendoa syafaat, untuk membawa mereka dalam doa dan memohon anugerah-Mu, supaya mereka yang terdampak, Engkau berbelas kasihan untuk menolong mereka, untuk memulihkan kehidupan mereka. Dan biar lewat peristiwa ini Tuhan, suara-Mu terdengar kepada setiap orang, bahwa waktu Tuhan tinggal sebentar lagi. Biar setiap kami sebagai anak Tuhan juga mempersiapkan diri, tidak mencari yang fana, tetapi mencari kemuliaan Tuhan, perkara-perkara yang di atas. Terima kasih Tuhan, tolong bangsa kami yang sedang mempersiapkan diri supaya gelombang ketiga tidak terjadi. Berikan hikmat kepada pemerintahan kami. Berkati dengan segala apapun yang mereka perlukan. Baik dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah sekalipun Tuhan. Kiranya Engkau pakai hidup mereka. Sehingga segala ancaman apapun yang ditujukan atas bangsa ini, atas anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu, dan terlebih karena ada anak-anak-Mu di bumi Indonesia ini Tuhan. Engkau berbelas kasihan dan Engkau melawat Indonesia, memberkati dan memulihkan negeri kami. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar, jikalau kami akan juga mengembalikan persepuluhan, kami juga membantu proses penyelenggaraan Natal. Dan kami teringat untuk persembahan kasih, untuk kami boleh terlibat dalam proses perbaikan atau biaya-biaya operasional yang dibutuhkan dalam gereja ini ya Tuhan. Kami mau memberi tanpa ada tertekanan karena kami telah diberkati. Itu sebabnya kami berani untuk menyerahkan sebagian dari apa yang kami miliki, karena kami tidak akan menjadi miskin, bahkan kami menabur di tanah yang baik. Terima kasih Tuhan, berkati pekerjaan anak-anak-Mu, berkati usaha mereka, berkati anak kami dalam pendidikan mereka, berkati setiap rumah tangga, berkati segala pergumulan, ada kuasa Tuhan yang menyertai mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami datang kepadamu dan kami tahu Tuhan telah memberkati kami dan berkat-Mu akan dicurahkan senantiasa bagi kami. Itu sebabnya Bapa, sebelum kami mengakhiri ibadah kami, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Luputkan kami dari segala mara bahaya, kecelakaan dan pandemi ini. Dan tolong kiranya Engkau memberkati kami. Itu sebabnya saudara sekalian, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan dengan iman angkatlah kedua tanganmu. Terimalah
seluruh berkat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Pulanglah dengan membawa rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, kiranya akan menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan beserta kita semuanya, dan semua yang telah diberkati bersama-sama kita mengatakan amin. Dipersilakan duduk kembali. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.